A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Ghafur, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan wansurhum ala a'daihim. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diperjumpakan Allah dalam kesempatan ini di channel YouTube-nya iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan kembali mendalami berbagai hal dalam kehidupan kita dengan tujuan kita bisa mengambil kebaikan di dalam kehidupan kita, yang dengan itu kita bisa semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika nanti wafat lalu kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kemudian kita di alam dunia berjibaku menjadi orang terbaik, sebagaimana yang Allah sebutkan, huwal allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati ini diciptakan dengan tujuan supaya Allah tahu siapa di antara kita yang paling baik, who is the best gitu di dalam segala tindak tanduk dan tingkah lakunya. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Hikmah, saya akan mengangkat tema tentang tentang bagaimana memperkuat karakter keislaman kita di dalam beragama. Di mana tema kita kali ini kita akan membahas tentang meningkatkan kualitas akhlak untuk meninggikan posisi, untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara akhlak, akhlak itu kan ada dua sahabat iDream. Ada akhlak yang tercela, ada akhlak yang terpuji. Sama-sama akhlak, tetapi bentuknya beda. Yang satu baik, yang satu buruk. Maka sebagai seorang muslim yang harus kita kedepankan dan menjadi sifat wajib dalam diri kita adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian kita perjuangkan untuk kita tegakkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dikenal baik oleh penduduk langit maupun juga penduduk bumi sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia. Sering saya ungkapkan hadis yang menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Atau di hadis yang lain riwayatnya innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak.
Sesungguhnya aku, ya kata Rasulullah SAW, diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi pada dasarnya manusia itu kan punya kebaikan. Nah kemudian kebaikan-kebaikan yang menjadi sifat asas manusia itu disempurnakan dengan diutusnya Rasulullah SAW. Dengan kalimat syahadatnya, kemudian dengan ibadah-ibadahnya, maka semakin sempurnalah kebaikan manusia. Makanya kan kalau kita lihat ya sahabat Adrim, ajaran-ajaran agama yang ada di dunia ini selain dari ajaran Islam memiliki kesamaan di dalam kebaikan. Artinya ya selain Islam ya ada juga agama-agama yang kemudian memerintahkan pengikutnya, penganutnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan melarang keburukan. Itu ya. Apakah itu agama Samawi seperti Yahudi dan Nasrani atau juga mungkin agama-agama yang lain yang mungkin hasil perenungan gitu atau hasil penelaahan pemikiran banyak tuh pada prinsipnya yang diajarkan adalah kebaikan, sehingga kemudian karena kebablasan ada yang mengatakan semua agama sama. Ini juga tidak benar. Kalau semua agama sama tentu nama Tuhannya sama kan, tapi kan nama Tuhannya beda-beda bahkan ada yang jumlah Tuhannya berbeda juga. Maka tidak bisa dikatakan semua agama sama. Tapi semua agama memiliki kesamaan, iya. Memang ada konsep-konsep yang sama. Makanya di dalam prinsip dakwah Rasulullah SAW sebagaimana ditekankan di dalam Al-Quran kalau berbicara dakwah itu kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani prinsipnya adalah ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Serulah marilah kalian orang yang berbeda agama atau ahli kitab gitu ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kepada kalimat yang sama di antara kalian dan di antara kami dan di antara kalian. Ini menunjukkan pada dasarnya ada kesamaan di dalam setiap agama, tetapi tidak berarti semua agama sama. Nah, oleh karena itu kemudian diutusnya Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. Dengan Islam inilah kebaikan-kebaikan dalam diri manusia menjadi sempurna. Sempurna dalam artian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak menjadi seorang muslim kebaikan yang kita buat kebaikan kemuliaan yang kita lakukan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Itu kan. Tapi dengan kenalnya kita dengan Islamnya kita, maka kemudian kebaikan akhlak kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena akhlak yang mulia ini adalah satu tuntutan di dalam agama kita. Kalau kita kita pelajari bagaimana perintah dan larangan di dalam Al-Quran dari A sampai Z begitu dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, dari surah Al-Fatihah dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kalau kita baca, kita resapi, kita renungkan, mayoritas itu kemudian mengarah kepada terbentuknya akhlak yang baik dalam diri manusia. Larangan-larangannya, perintah-perintahnya pada dasarnya mengacu kepada dua hal, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi konsepnya begitu bagaimana kebaikan ini kebaikan-kebaikan itu menjadi hal yang menjadi fenomena sosial di masyarakat. Demikian juga menjauhkan diri dari keburukan atau mencegah diri dari akhlak yang buruk. Ini juga bagian dari penekanan yang banyak di dalam Al-Quran. Larangan membunuh karena orang kalau bicara membunuh siapa sih yang suka dengan perbuatan itu? Nggak ada. Orang berusaha bahkan buatlah perangkat hukum
ya untuk kemudian ya mencegah terjadinya pembunuhan. Apalagi kebaikan-kebaikan akhlak yang diajarkan di dalam Islam banyak sekali. Ya, perintah-perintah di dalam Al-Quran, ya bersedekah, apalagi ya bersabar, kemudian bersangka baik, ya. Kemudian apalagi kalau bab interaksi sosial, ya Allah melarang kita untuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain, ya. Kemudian juga mengadu domba itu dilarang. Itu kan bagian dari cerminan akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak yang baik. Dan itulah yang kemudian yang banyak ya porsinya disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ya bagi seorang muslim ya, sudah menjadi keharusan ya dalam dirinya ya menanamkan prinsip bahwa ya, akhlak mulia itu wajib. Nah, berakhlak mulia itu wajib. Ya, dalam segala aspek ya dalam berekonomi ya bermuamalah itu harus mengedepankan akhlak mulia. Wajib mengedepankan akhlak mulia. Berinteraksi sosial ya baik dalam skala yang kecil ya bersama dengan keluarga wajib mengedepankan akhlak mulia. Kadang-kadang kita mikirnya ya berakhlak mulia itu ketika berhadapan dengan orang, lalu kemudian kita abaikan ketika berhadapan dengan keluarga sendiri. Ya. Padahal berbicara akhlak mulia itu, ya, itu di dalam segala aspek kehidupan kita wajib kita kedepankan. Bahkan ketika kita menyembelih hewan. Ya, tetap dikedepankan akhlak mulia ya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah ya ketika sahabat bertanya bagaimana ya Rasulullah mengedepankan ihsan ya di dalam menyembelih hewan ya. Tajamkan tajamkan pisaunya kemudian segerakan ya, jangan lama-lama gitu menyembelihnya set gitu kan. Jadi jangan dilama-lama. Itu bagian dari mengedepankan akhlak mulia, bayangkan. Jadi dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi wajib mengedepankan akhlak mulia dalam setiap tingkah laku tindak tanduk. Dan yang harus kita sadari lagi adalah bahwa itulah ya, bahwa itu yang merupakan bagian dari ibadah juga ya, bahkan ibadah yang sangat besar ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kita kalau berbicara ibadah yang terbayang ya rukun Islam kan. Syahadat, sholat, ya, zakat, puasa, haji. Ya. Padahal sebetulnya berbicara ibadah, ya, aspeknya sangat luas yang dirangkum. Ya. Salah satu dari cabang ibadah itu adalah berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Ini yang kemudian kita harus perjuangkan. Karena itu ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah. Ya. Bagaimana ya para ulama ya, mereka mengajarkan ya umat ya tentang pentingnya berakhlak mulia itu nampak sekali ya. Bahkan kalau kita lihat imam mazhab yang 4 ya yang masyhur, walaupun imam mazhab itu banyak ya, yang masyhurin yang 4 ya, mereka adalah orang-orang yang dikenal memiliki akhlak yang mulia ya. Sekalipun mereka berbeda pandangan di dalam masalah fikih ya atau masalah yang lainnya, tetapi prakteknya ya, akhlak mulia itu akhlak mulia itu nampak sekali dalam interaksi mereka. Banyak ya riwayat yang menjelaskan bagaimana mereka ya 4 imam yang masyhur ini ya, saling menghormati dan saling memuliakan. Jadi ini yang kemudian kita harus pahami juga. Imam Al-Ghazali ya, pernah menuliskan di dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin ya. Cukup panjang kalimatnya ya kalau diterjemahkan ya. Beliau mengatakan ini beliau menyinggung tentang akhlak yang baik ya, atau akhlakul karimah. Akhlak yang baik kata Imam Al-Ghazali ya, merupakan sifat sang penghulu para nabi ya, maksudnya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan merupakan amalan terbaik para siddiqin. Ya, para siddiqin ini berarti orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, atau pengikut para nabi ya. Dan menjadi bagian dari separuh agama ya.
Kalau bicara 100% ajaran agama, maka 50%-nya itu berbicara akhlak yang mulia, kata Imam Al-Ghazali ya. Dan akhlak yang mulia juga merupakan buah dari perjuangan orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu ya, yang menjadi indikator ketinggian ketakwaan seseorang itu dari akhlaknya. Dan akhlak yang mulia ya kata Imam Al-Ghazali juga merupakan latihan bagi para ahli ibadah. Ya, jadi di samping mereka tekun ya di atas sejadah ya di depan mushaf katakanlah begitu, ya, bertafakur di masjid, ya, akhlak yang mulia ini menjadi bagian dari riyadhah ya atau latihan ya, latihan jiwa bagi para ahli ibadah. Ya, jadi keluar dari masjid kemuliaan akhlak dari diri mereka nampak. Ya, Rasulullah kan juga begitu ya, keluar dari masjid maka ketika beliau berinteraksi dengan para sahabat nampak kemuliaan akhlaknya. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami dan sadari ya. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan sedangkan akhlak yang buruk, nah ini kebalikannya ya, adalah racun yang mematikan, penghancur yang membinasakan, kenistaan yang mencoreng, kehinaan yang nyata, dan kekotoran yang hanya menjauhkan diri dari sisi Rabb ya, semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang buruk kata Imam Al-Ghazali menggiring pelaku ke jalan setan ya, di mana berbagai pintu akan terbuka ya menuju kepada neraka yang menyala-nyala dan membakar sampai ke hati. Akhlak yang buruk ya kata Imam Al-Ghazali juga merupakan penyakit hati dan jiwa yang dapat merusak kehidupan abadi. Penyakit fisik yang hanya menyerang fisik saja tidak ada artinya ya, dibandingkan dengan penyakit hati yang dapat merusak kehidupan abadi. Jadi kalau Imam Al-Ghazali ya berbicara keburukan akhlak ya, saking bahaya dan tercelanya ya ketika seseorang memiliki akhlak yang buruk ya, kalau mau dibandingkan dengan penyakit yang ada pada fisik seseorang, maka itu nggak ada seberapanya kalau berbicara dampak kerusakannya. Kalau penyakit fisik ya separah-parahnya ya dia hanya akan merusak kehidupan dunia ini saja gitu kan ya, katakanlah begitu ya, artinya yang mengganggu hidup ya di dunia. Tetapi kalau berbicara akhlak yang buruk ya, kalau sampai itu ada dalam diri seseorang walaupun di dunianya dia sehat walafiat begitu, tapi pada hakikatnya ya, kerusakannya sampai ya, kepada kehidupan setelah kematian. Sengsaranya cuman tidak hanya di dunia gitu, kalau berbicara akhlak yang buruk sengsaranya sampai ke akhirat ya, kalau di penyakit fisik ya sengsaranya hanya di dunia, di akhirat ya, tidak ya, kalau dikelola dengan baik tidak akan sampai kepada kesengsaraan di akhirat nanti. Untuk itu kata Imam Al-Ghazali, sebagaimana perhatian para dokter yang sangat tinggi dalam mengatur teknis pengobatan untuk badan ya, meskipun penyakitnya hanya mengganggu kehidupan fana, maka seharusnya perhatian untuk mengatur pengobatan penyakit hati yang dapat merusak kehidupan yang abadi harus lebih diutamakan. Nah, kadang-kadang kita lebih care dan peduli ya ketika berbicara kesehatan fisik kita, sehingga kemudian pergi ke dokter, minum suplemen ya, biar nggak sakit gitu kan. Saking pengen kita mencegah ya, diri kita ini, badan kita ini terserang penyakit. Walaupun sebetulnya ya penyakit ini kan hanya sebatas dalam kehidupan dunia ini. Ya. Itu keseriusannya luar biasa kan. Tidak cukup ke pengobatan medis ya dokter. Ya, ada juga yang kemudian pergi ke pengobatan alternatif. Ya. Pengobatan herbal misalnya, itu kan diikhtiarkan agar sehat. Maka seharusnya kalau berbicara ya maslahat tadi, nah tentu ya, harus lebih berjuang lagi orang kemudian untuk memperbaiki ya, diri yang kemudian terindikasi ya,
tercemar atau tertular ya, akhlak yang buruk. Ya, mungkin kita renung-renungkan perusahaan dulu ya. Saya nggak pernah deh ngomongin orang. Kok sekarang saya asal ketemu temen ya terlibat langsung dalam majelis gibah yang ngomongin orang. Nah, itu harusnya dijadiin bahan pemikiran untuk kemudian kita cari solusi bagaimana kemudian akhlak itu, ya, kebiasaan itu hilang dalam diri kita. Nah, itu yang harus kita perjuangkan sebagaimana kesungguhan kita yang mengobati penyakit yang ada dalam fisik kita. Kemudian kita Imam Al-Ghazali, jenis pengobatan semacam ini wajib dipelajari oleh setiap orang yang memiliki nurani, karena tidak ada satupun hati yang terbebas dari penyakit yang jikalau dibiarkan maka akan menumpuk, bertindih dan menggunung. Karena ya, jadi kalaulah kesadaran kita sampai ke sana ya untuk bagaimana mencegah diri kita dari keburukan akhlak ya, dari akhlak yang buruk, maka ya kita akan betul-betul serius ya untuk mengkaji, mempelajari agama. Ini kalau berbicara kenapa ada orang yang malas ngaji, malas belajar, bisa jadi karena dia nggak sadar ya, bahwa akhlak buruk ya, keburukan di dalam diri dia, sifat-sifat tercela itu akan menyengsarakan dia sampai akhirat. Kalau dia sadar, wah ya, kalau saya begini aja nih di akhirat saya susah nih gitu ya, maka pasti ya dia tidak akan membiarkan dirinya berkubang dengan penyakit. Dia akan cari ya, apa solusinya, apa obatnya ya, akhlak dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dia akan cari ya. Dia akan pelajari. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, setiap orang harus mahir menangani penyakit hati, memahami berbagai penyebabnya, lalu kemudian menyingsingkan lengan baju untuk bersiap mengobati dan memperbaikinya. Imam Al-Ghazali sampai mengatakan demikian. Ya, levelnya udah kata wajib deh ya. Kita tuh orang Islam wajib tahu ya. Ya, kalau kita kena penyakit hati ya, kita merasa menjadi orang yang jahat begitu. Nah, itu harus segera ya, cari obatnya. Di dalam hal ini ya, Imam Al-Ghazali ya, menyebutkan ya, terkait dengan mengobati jiwa ini. Jadi mengobati jiwa, kata Imam Al-Ghazali, ini sebagaimana yang dimaksud dengan menyucikan jiwa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9 ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Beruntunglah ya orang-orang yang menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa dari apa? Dari akhlak yang buruk, dari sifat tercela, dan sebaliknya wa qad khaba man dassaha. Maka celakalah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengotori atau tidak sanggup menjaga kesucian jiwa itu. Kan pada dasarnya jiwa kita ini kan suci, ya Allah turunkan. Ya. Maka ketika kita menyadari, oh kayaknya saya sudah jauh dari Allah, kok saya jadi jahat begini ya. Kemudian dia segera sadar dan perbaiki, maka ya, itu bagian bentuk dari ikhtiar mengobati. Nah, oleh karena itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, ya disinilah ya kemudian kita harus rajin-rajin bermuhasabah ya, merenung-renung ya, ruangkanlah waktu ya, dalam kehidupan kita ya, yang 24 jam ini ya, barang mungkin semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit lah gitu ya, untuk kemudian merenung ya. Ya, mengecek ya, mendeteksi apa kalau dalam istilah medisnya itu ya, medical check up kan ada ya, check up lah ya. Tapi bukan fisik kita yang sakit apa, tapi jiwa kita ya. Dari mulai atas nih sampai bawah cek ya. Ada nggak kemudian dari apa yang kita lakukan dalam keseharian kita itu mengindikasikan kita terjangkit ya, sifat yang buruk. Mulai dari pikiran kita ini kemana ya, apakah memikirkan yang baik-baik, yang positif-positif sebagaimana yang diajarkan syariat, atau kita justru sebaliknya ya, memikirkan hal-hal yang negatif ya, ada istilahnya Victor ya, pikirannya kotor ya.
Kemudian matanya, kemana mata kita selama ini mengarah, menuju, memandang, ya. Apakah memandang kepada hal-hal yang baik atau memandang kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian lisan kita, wah ini yang paling parah nih. Ya. Ini yang di dalam ya, banyak hadis ya. Rasulullah SAW begitu menekankan ya, kita umatnya untuk menjaga lisan. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Ya. Seringkali ya, keselamatan seseorang itu terletak dari kemampuannya menjaga ucapannya, menjaga lidahnya. Bahkan dulu Sayyidina Mu'adz bin Jabal ya, sampai-sampai Rasulullah pegang lidahnya. Ketika beliau bertanya bagaimana cara masuk ke dalam surga dan menjauhkan diri dari siksa neraka. Salah satunya adalah kata Rasulullah, jaga ini. Pegang lidahnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Jaga ini, tahanlah ini. Karena memang ya berbicara bagaimana ya lidah ya, lisan ini luar biasa ya. Banyak kerusakan yang diakibatkan dari lidah dan lisan. Makanya kemudian ya kita umat Islam ini kalau udah menghadiri satu majelis ya, apalagi di situ aktif ya, mengeluarkan pendapat ya. Mungkin rapat, mungkin debat, mungkin diskusi, apalah bahasanya. Maka kita tutup dengan doa kafarat majelis. Salah satunya adalah agar kemudian Allah mengampuni ya, kemungkinan kesalahan kita yang diakibatkan oleh lidah, ya, oleh lisan, tulisan. Ya. Kemudian apalagi ya, turun ke bawah ya mulut ya, kita cek ya mulut kita ini apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi, ya. Apakah yang halal, apakah atau yang haram, ya. Cek lagi. Ya. Kemudian turun ke tangan, ya, tangan kita ini untuk apa ya kita pakai? Sibuk dengan apa tangan kita ini? Ya. Kalau megang gadget apa yang dia browsing, apa yang dilakukan? Kalau dia nge-WA siapa yang dia WA? Ya, apakah itu ujungnya kebaikan atau kejahatan? Ya, lihat aja grup-grup kita ini ngumpulnya di grup mana nih? Oh, ternyata ngumpulnya dengan grup yang tidak baik ya, grup-grup kemaksiatan. Nah, segera ya, perbaiki diri, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Turun lagi ke lambung. Lambung kita ini ya lebih lama di atas tempat tidur apa jauh dari tempat tidur ya. Sementara ciri hamba yang saleh itu kata Rasulullah SAW, tatajaba junubuhum anil madaji ya. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidur ya. Kalau kita masih alokasi waktunya masih lebih banyak ya di atas tempat tidur ya, kita perbaiki ya. Dalam artian ya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita kemana kaki kita ini melangkah, cek ya, dihisap ya. Seharian ini ya dari mulai keluar rumah begitu ya. Kemudian pulang lagi ke rumah di sore hari atau di malam hari, kita hisap kemana aja kaki saya melangkah. Kalau terindikasi masih ada ke tempat-tempat yang diharamkan, ke tempat-tempat yang dilarang, segera sadari itu sebagai sebuah kesalahan, sebagai sebuah bahaya, untuk kemudian kita minta ampun dan perbaiki di masa yang akan datang. Nah, ini yang harus kemudian menjadi pemahaman kita, dan itu ya, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali harusnya menjadi bagian dari riyadhah atau latihan ya, bagi diri kita. Jadi harus dilazimkan ya, sebagaimana orang yang rutin ya olahraga gitu ya. Kan saya punya istri saya gitu kan, sudah biasa jalan pagi, udah biasa kemudian senam ya, peregangan gitu, stretching gitu kan. Kalau dalam satu hari dia luput melakukan itu, dia merasa kok ada yang nggak enak ya. Oh, hari ini lu belum jalan, hari ini lupa nggak jalan pagi. Ya. Sampai ke sana ya, ada teman-teman saya juga yang biasa olahraga, dia bilang kalau nggak olahraga itu kan
itu badannya nggak enak, rasanya beda gitu. Nah maka seperti itulah ya harusnya kita ketika berbicara jiwa kita. Ya. Ketika kita sudah terjerumus ke dalam akhlak yang buruk, maka harusnya kemudian bangkit kesadaran dalam diri kita. Oh ternyata alarmnya langsung bunyi gitu. Kalau kayak tadi kan kok badannya rasanya gak enak, kalau gitu kok rasanya ini gelisah, kenapa? Kok rasanya kok rutinitas kita itu agak lain gitu ya. Nah, bisa jadi kemudian penyebabnya adalah itu tadi ya, kita sudah terindikasi atau tercemar akhlak yang buruk. Nah, karena itu kemudian sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya, dimanapun Anda berada ya, yang harus menjadi acuan kita di dalam hal ini adalah sebagaimana para nabi dan para rasul dan juga orang-orang yang bersama mereka. Ya, kalau berbicara bagaimana riyadhah latihan ya, atau kesungguhan di dalam itu tadi ya, mengobati penyakit diri, penyakit hati gitu ya, kemudian meningkatkan kualitas akhlak kita ya. Maka contoh terbaiknya, acuan terbaiknya adalah para nabi, para rasul ya, yang sudah ya, terlebih dahulu ya, melakukan ya, memberikan contoh kepada kita. Ya, ini sebagaimana kemudian yang Allah firmankan di dalam surah surah An-Nisa ini ayat yang ke 69 ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, nah kita tarik secara khusus ke dalam bab akhlak mulia ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan tercatat ya bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyin ya, dari golongan para nabi, wasiddiqin, dari golongan orang-orang yang sidik ya, orang-orang yang mencintai kebenaran ya, wasyuhada ya, bersama dengan orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu kan kemuliaan akhlaknya itu teruji ya. Kemudian wassalihin, dan juga bersama dengan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang disebut Allah sebagai sebaik-baik teman. Jadi kalau kita berbicara bagaimana ingin meningkatkan kualitas kemuliaan akhlak dalam diri kita, maka teman terbaik, contoh terbaik adalah itu tadi ya, para nabi ya, para pencinta kebenaran ya, orang-orang yang berani mengorbankan dirinya demi tegaknya ajaran Allah ya, atau syuhada ya, dan kemudian juga orang-orang yang saleh ya. Nah karena itu kemudian ya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa orang yang paling dekat kedudukannya dengan beliau nanti ya, di hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Jadi posisi kita nanti kan di surga itu nanti kan macam-macam surga itu ya, yang Allah berikan, yang pada dasarnya adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Nah itu juga ada lapisan-lapisannya ya. Ya, kembali kepada amalan kita ya, kembali kepada kebaikan kita ketika di alam dunia. Maka kata Rasulullah SAW ya, yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW ya, adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah ya, beliau mengatakan ya, Rasulullah SAW bersabda, ana za'imum bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku, kata Rasulullah SAW, menjamin rumah di pekarangan surga bagi mereka yang menjauhi
berdebat sekalipun dia benar. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, pokoknya ya, kalau mau nanti masuk ke pekarangan surganya aku, ya surga yang ditempati Rasulullah SAW. Ya. Ya. Berarti kan ini bicara kedekatan ya. Ya, Rasulullah ditempatkan di satu surga. Kalau pengen main ya berada di perkarangan surganya Rasulullah gitu ya. Kata Rasulullah SAW, mereka adalah yang menjauhi perdebatan sekalipun dia benar. Jadi nggak suka cekcok. Gitu ya. Karena pada intinya perdebatan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah perdebatan yang tidak mendatangkan ketaatan. Kalau orang debat itu kan cuma cari menang aja, ya. Bukan cari kebenaran. Tapi kalau dialog diskusinya, ya, ujung-ujungnya adalah ditemukannya kebenaran dan sama-sama dipatuhi kebenaran itu. Wah, itu bagus gitu kan. Tapi yang nggak boleh itu yang debat kusir itu ya. Ujung pangkalnya nggak jelas, yang ada hanyalah keteributan. Ini jauhi ini. Ya, kan berarti ini akhlak mulia nih. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, nanti ya, dia bisa berada di pekarangan surganya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Ya. Dan rumah di pertengahan surga bagi mereka yang menjauhi kedustaan sekalipun dia hanya bercanda. Kadang-kadang kita ngomong ya, asal jeplak kata orang Betawi. Ya. Padahal itu tidak benar, itu adalah dusta. Ini makanya ini ya, kalau jadi komedian hati-hati ya. Itu kalau jadi penceramah kondang hati-hati ya, jangan sampai kemudian terjebak ke dalam kedustaan. Ya, sekalipun itu hanya candaan. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasulullah janjikan, ya, tadinya kan di pekarangan itu, naik lagi ke tengah-tengah surga. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Ya. Dan serta rumah di surga yang tertinggi bagi mereka, ya, liman hassana khuluquhu, ya, bagi mereka yang memperbaiki, meningkatkan, memperbagus kualitas akhlaknya. Jadi ini yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah gambaran bagaimana ya, pentingnya kita meningkatkan kualitas kemuliaan kebaikan akhlak kita. Karena dengan itu kemudian posisi kita di surga akan semakin tinggi. Ya. Jadi semakin baik akhlak kita di alam dunia sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang mukmin, maka insya Allah ya semakin tinggi juga posisi, semakin tinggi juga ya, surga yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini yang kita harapkan, ini yang menjadi bagian dari latihan kita ya, dalam keseharian kita untuk kemudian bagaimana kita bisa semakin baik ya di dalam berinteraksi dengan siapapun. Artinya apa? Semakin mampu kita mengedepankan akhlak baik di dalam keseharian kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Demikian sahabat Dream yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah ya, semata-mata lahir dari kealfaan dan kekhilafan saya pribadi. Ya, saya Bikenji pamit undur dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.